Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayudhila Bernanda dengan NIM akhir 268 dari kelas 3G. Hari ini saya akan mempresentasikan pemikiran dari seorang filsuf besar bernama Edmund Husserl dengan judul Experience by itself is not science, atau dalam bahasa Indonesia artinya pengalaman itu sendiri bukanlah ilmu pengetahuan. Topik ini menarik karena seringkali kita menganggap bahwa semua yang kita alami itu otomatis bisa dijadikan pengetahuan. Padahal menurut Husserl, pengalaman saja tidak cukup. Pengalaman baru bisa disebut ilmu kalau kita menyadarinya, memikirkannya, dan memahaminya secara mendalam. Jadi lewat pemikiran ini, Husserl ingin mengingatkan bahwa ilmu tidak hanya soal data dan angka, tapi juga tentang bagaimana manusia menyadari makna dari pengalamannya sendiri. Selanjutnya ada pendahuluan. Edmund Husserl lahir di Jerman tahun 1859 dan wafat tahun 1938. Ia dikenal sebagai tokoh utama dari aliran fenomenologi, atau dalam bahasa Indonesia disebut fenomenologi. Nah, fenomenologi adalah aliran filsafat yang berusaha memahami sesuatu berdasarkan bagaimana hal itu muncul dalam kesadaran manusia. Jadi bukan hanya sekedar melihat dunia dari luar, tapi melihatnya dari sudut pandang pengalaman kita sebagai manusia yang sadar. Husserl menolak pandangan ilmiah yang terlalu mengandalkan data, angka, atau pengamatan objektif saja. Menurut dia, kalau ilmu hanya berhenti pada fakta, maka ilmu itu akan kehilangan maknanya. Ia mengatakan bahwa ilmu sejati harus melibatkan kesadaran manusia, karena hanya lewat kesadaranlah kita bisa memahami arti dari hakikat dari setiap hal yang kita alami. Dengan kata lain, Husserl mengajak kita untuk tidak hanya mengetahui sesuatu, tapi juga memahami maknanya secara sadar. Selanjutnya ada inti pemikiran. Experience by itself is not science, berarti pengalaman saja tidak bisa disebut ilmu pengetahuan. Experience artinya pengalaman. Hal-hal yang kita lihat, dengar, rasakan, dan alami sehari-hari, tapi pengalaman seperti itu masih bersifat subjektif, karena bisa berbeda-beda bagi setiap orang. Misalnya, dua orang yang menonton film yang sama bisa punya tanggapan yang berbeda. Satu merasa terharu dan satu lagi merasa bosan. Sementara science artinya ilmu pengetahuan, yaitu hasil dari pemikiran yang sadar, sistematif, dan bisa diuji secara rasional. Agar sebuah pengalaman bisa menjadi ilmu, pengalaman itu harus dianalisis dan dipahami secara sadar. Kita perlu menyingkirkan pendapat pribadi dan berusaha memahami esensinya, makna yang paling dalam dari pengalaman tersebut. Menurut Husserl, ilmu baru muncul ketika manusia mampu menyadari dan memahami pengalamannya secara mendalam. Jadi, bukan hanya menerima apa yang dilihat, tapi juga memaknai mengapa dan bagaimana hal itu dialami. Selanjutnya ada makna filosofis. Husserl menekankan peran yang sangat penting dari consciousness, yaitu kesadaran manusia. Dengan kesadaran, manusia bisa memahami dunia bukan hanya dari tampilan luarnya, tetapi dari makna yang ada di dalamnya. Menurut Husserl, setiap hal yang kita alami selalu muncul dalam kesadaran kita sendiri. Karena itu, fenomenologi berusaha memahami sesuatu sebagaimana adanya, tanpa tambahan atau penilaian awal. Fenomenologi sendiri bisa dipahami sebagai cara berpikir untuk memahami makna dari pengalaman manusia, bukan hanya mengamati fakta di permukaan. Misalnya, ketika seseorang tersenyum, kita tidak hanya melihat bahwa dia tersenyum, tapi kita mencoba memahami makna dari senyuman itu. Apa itu bahagia, sopan, atau mungkin menutupi kesedihan. Jadi, fenomenologi membantu kita untuk melihat lebih dalam, tidak hanya yang tampak oleh mata, tapi juga yang dirasakan dalam kesadaran. Selanjutnya ada langkah dalam fenomenologi. Dalam fenomenologi, Husserl memperkenalkan langkah penting yang disebut epoche. Epoche berarti menyisihkan semua pendapat awal yang kita punya sebelum mengamati sesuatu. Kata assumption di sini artinya prasangka atau anggapan awal.
Menurut Husserl, kita harus menunda dulu semua asumsi itu agar bisa melihat sesuatu secara jernih, tanpa bias, tanpa emosi, dan tanpa penilaian pribadi. Setelah itu, kita mengamati fenomena sebagaimana muncul dalam kesadaran kita, seperti melihat sesuatu secara langsung dan murni. Dari situ, kita berusaha mencari makna terdalam dari pengalaman tersebut. Dan tujuan akhirnya adalah memahami inti dari pengalaman manusia secara jujur dan murni. Inilah yang membuat fenomenologi berbeda dari ilmu biasa, karena fokusnya bukan hanya mencari fakta, tapi juga mencari makna. Selanjutnya ada pengaruh dan kontribusi. Edmund Husserl dikenal sebagai pendiri fenomenologi modern. Pemikirannya punya pengaruh besar pada banyak tokoh besar seperti Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, dan Maurice Merleau-Ponty. Fenomenologi kemudian berkembang menjadi dasar untuk berbagai bidang ilmu lain, seperti psikologi, sosiologi, pendidikan, dan bahkan seni. Dalam bidang psikologi, fenomenologi membantu para peneliti memahami pengalaman subjektif seseorang, misalnya dalam memahami emosi, trauma, atau persepsi seseorang terhadap kehidupannya. Dalam pendidikan, pendekatan fenomenologi juga sering digunakan untuk memahami bagaimana siswa mengalami proses belajar. Jadi, guru tidak hanya fokus pada nilai, tapi juga pada makna belajar bagi tiap individu. Dari sini kita bisa lihat bahwa pemikiran Husserl bukan cuma penting di bidang filsafat, tapi juga sangat relevan di kehidupan modern, karena mengajarkan kita untuk lebih sadar dan reflektif dalam memahami dunia. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Sebagai penutup, kita bisa simpulkan bahwa Husserl ingin mengingatkan bahwa ilmu pengetahuan tidak boleh hanya berfokus pada data dan fakta, tetapi juga pada kesadaran dan makna dari pengalaman manusia. Menurutnya, pengalaman memang penting, tapi belum bisa disebut ilmu kalau tidak disertai dengan kesadaran dan kepastian atau certainty. Nah, certainty di sini artinya kepastian yang muncul dari pemahaman yang mendalam dan dasar, bukan hanya dari pengamatan luar atau angka-angka statistik. Melalui fenomenologi, Husserl mengajak kita untuk melihat dunia dari makna yang muncul dalam kesadaran kita sendiri, bukan hanya dari apa yang tampak di luar. Kita diajak untuk tidak menilai sesuatu secara cepat, tapi merenungkannya terlebih dahulu agar bisa menemukan kebenaran yang lebih dalam. Jadi, singkatnya, pengalaman adalah awal dari ilmu, tapi bukan ilmu itu sendiri. Ilmu baru lahir ketika pengalaman itu kita sadari, kita pikirkan, dan kita maknai secara mendalam. Oke, sekian presentasi dari saya tentang pemikiran Edmund Husserl. Dalam Experience by Itself is not science. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.